Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Belanda dengan segala kekuatannya pernah berupaya keras untuk dapat berkuasa kembali di bumi pertiwi melalui dua agresi militernya. Mereka datang dengan kekuatan penuh demi menancapkan kembali pengaruh kolonialnya di Indonesia. Dalam suasana yang demikian genting, rupanya di sudut lain, seorang pengikut Ahmadiyah yang bernama Sayyid Shah Muhammad, dengan teguhnya beliau berdiri dengan tegak melawan derap langkah para penjajah. Beliau terpanggil hatinya untuk berjuang demi mempertahankan kedaulatan Indonesia atas upaya-upaya penjajahan. Pak Sayyid, demikianlah orang kerap memanggil nama beliau. Pak Sayyid sejatinya tidaklah memiliki ikatan yang khas dengan Indonesia. Beliau bukanlah kelahiran Indonesia, di tubuhnya sama sekali tidak mengalir darah Indonesia. Tidak pula beliau dibesarkan di Indonesia. Ikatan yang khas barulah muncul ketika beliau diutus untuk berdakwah ke Indonesia oleh Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Basyruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Dari ikatan awal tersebut, maka terbangunlah kecintaan Pak Sayyid yang begitu mendalam kepada Indonesia dan kemudian menjadi ruh kehidupan bagi beliau. Ya, beliau adalah seorang Pakistani yang lahir pada tanggal 9 April 1912. Dari catatan yang ada, lahir di Pakistan Barat atau Dhaka. Beliau datang ke Indonesia karena memang sebagai seorang mubalik yang menyambut seruan khalifah, di mana saat itu Pak Sayyid seorang mahasiswa yang masih kuliah, namun karena kecintaannya terhadap khalifah dan samina wa ta'na menyambut seruan itu untuk memenuhi panggilan gerakan Tahrik Jadid. Gelar Sayyid yang tersemat pada nama beliau menandakan bahwa beliau merupakan salah satu dari antara keturunan Nabi Muhammad SAW. Ayahanda beliau sendiri bernama Habib Ullah Shah.
Pada tahun 1936, ketika untuk pertama kalinya beliau tiba di Indonesia, beliau ditugaskan untuk berdakwah ke beberapa daerah di Jawa Tengah, di antaranya meliputi kota Purwokerto, Kebumen, Kedu, dan Magelang. Saat itu, Indonesia belum merdeka. Pak Said dengan penuh semangat melakukan kegiatan-kegiatan dakwah dengan mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat dan juga menyampaikan pesan leluhur tentang akan datangnya Al-Masih dan Al-Mahdi di akhir zaman. Dan di Kebumen lah beliau bertugas awal sebagai seorang mubaligh, dan saat itu beliau di periode zaman Jepang, maka di Kebumen masyarakat, rakyat, ya semua seluruh Indonesia ini penderitaannya begitu meningkat. Sehingga dalam upaya-upaya hubungan sosial yang telah dibangun oleh Pak Said yang membaur dengan masyarakat lingkungannya, kemudian beliau memberikan upaya-upaya pertolongan kepada masyarakat yang memang menderita, yaitu mengumpulkan kaum fakir miskin, mengumpulkan orang-orang yang peminta-minta di jalanan, dipanggil. Beliau kemudian memberikan suatu pelatihan pemberdayaan kepada orang-orang yang lemah ini, dan gerakan ini kemudian terdengar oleh Presiden Soekarno yang pada akhirnya saat atau momentum ibu kota negara kita berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1947. Itu yang menjadi latar belakang gerakan membantu sesama umat manusia, membantu orang-orang yang lemah, membantu masyarakat untuk diberikan pemulihan, pemberdayaan, pada akhirnya menjadi sarana untuk perjumpaan Bapak Said Shah Muhammad dengan Bung Karno di Yogyakarta. Kiprah Pak Said dalam mengkhidmati orang miskin rupanya sampai ke telinga Bung Karno. Bung Karno begitu kagum atas inisiatif-inisiatif Pak Said, dan tanpa diduga Pak Said kemudian diundang oleh Bung Karno secara resmi ke istana. Bahwa beliau diundang ke istana kepresidenan di Yogyakarta sekitar bulan Maret. Dan karena peristiwa tadi itu, kemudian beliau hadir di Istana Presiden di Yogyakarta. Saat pertama kali perjumpaan dengan Bung Karno di dalam silaturahimnya itu, Bung Karno kemudian menanyakan sambil bersalaman, "Tuan akan menggunakan bahasa apa?" Maka Pak Said pun dengan spontanitas beliau jawab menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan atau bahasa bangsa Indonesia, begitu ya. Artinya Pak Said kelihatannya memang latar belakang sebagai mahasiswa sosial politik, mempelajari paling tidak sejarah Indonesia. Indonesia sudah mempunyai sumpah yang kita kenal Sumpah Pemuda, maka beliau menggunakan jawaban seperti itu. Rupanya kesan pertama seperti itu membuat Bung Karno tertarik untuk menjalin komunikasi selanjutnya, karena Pak Said memperkenalkan dirinya sebagai seorang pimpinan misioneri Ahmadiyah di Indonesia saat itu. Nah, inilah yang kemudian tambah asik perbincangan, obrolan-obrolan atau silaturahimnya itu dengan Bung Karno mengenai Ahmadiyahnya. Nah, di sanalah kemudian karena perjalanan waktu beliau tidak bisa lama-lama karena beliau tinggal di Kebumen, Bung Karno ada di Jogja yang cukup jauh jaraknya. Ketika mau
pulang, Bung Karno malah menawarkan supaya Pak Said pindah saja ke Yogyakarta dengan tujuan supaya dialog, tukar pikirannya, bincang-bincangnya, persahabatannya atau pertemanannya ya bisa lebih lama lagi atau lebih panjang lagi. Pada tanggal 1 April 1947, Pak Said diangkat oleh Presiden sebagai pegawai tingkat tinggi di Kementerian Penerangan. Saat itu, beliau berperan dengan sangat luas dalam menyiarkan hak-hak bangsa dan pemerintahan Indonesia atas kemerdekaan di kancah internasional. Selain itu pun, beliau dengan sangat aktif membangun kekuatan di antara para imigran untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahwa ketika berlanjut dalam satu suasana perjuangan bangsa Indonesia bersama dengan para pemimpin-pemimpin bangsa lainnya, rupanya setelah Pak Said tinggal di Jogja dan memenuhi permintaan Bung Karno, pada akhirnya ada tugas-tugas lain, yaitu Pak Said ini kan Pakistani, orang asing saat itu, dan banyak kemudian orang dari Hindustan ya saat itu ya, Pakistan belum terbentuk, ya, Hindustan yang ikut tentara sekutu Gurkha ya, pasukan Gurkha ini. Karena memang perjuangannya bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan Pak Said terlibat di dalam proses perjuangan itu, maka beliau juga dengan tokoh-tokoh Ahmadi yang lain yang menguasai bahasa Urdu itu menjelaskan kepada pasukan-pasukan Gurkha tadi bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini hak dan benar gitu. Akhirnya mereka pun keluar secara sembunyi-sembunyi, yang keluar dari pasukan Gurkha membantu perjuangan. Atas keadaan seperti itu antara lain, kemudian Pak Said ditugaskan untuk membentuk ya semacam pasukan legiun asing, terutama dari Pakistani. Dan beliau mengumpulkan orang-orang Hindustan atau Pakistani yang sudah satu visi atau satu pemikiran untuk membantu perjuangan Indonesia ini, sehingga beliau dapat melaksanakan tugas itu. Dan saat upacara defile, pasukan legiun asing pun terbentuk dan ada. Dalam masa perjuangan, Pak Said pernah diamanahi sebuah misi rahasia oleh Bung Karno. Beliau mendapatkan tugas untuk membawa dana operasional perjuangan Indonesia untuk mendukung peperangan yang sedang terjadi di Jakarta. Saat itu, beliau membawa satu koper uang golden milik negara dari kota Yogyakarta untuk kemudian disampaikan kepada para pejuang di Jakarta. Dengan menggunakan kereta api, beliau menjalankan misi tersebut. Di setiap stasiun, pihak Belanda selalu melakukan pemeriksaan dan patroli yang ketat. Sehingga atas keadaan tersebut, Pak Said harus keluar dari kereta hingga berkali-kali untuk menghindari pemeriksaan. Lalu, beliau masuk kembali sebelum kereta berangkat. Entah berapa banyak stasiun yang harus dilewati sepanjang perjalanan tersebut. Namun dengan keteguhan hati, beliau menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Hingga akhirnya
dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berhasil mengirimkan uang tersebut ke Jakarta, lalu diserahkan kepada para pejuang. Setelah itu, Pak Said Shah Muhammad tidak pernah berhenti untuk terus menggelorakan semangat perjuangan. Dalam sebuah kesempatan diplomatik tingkat tinggi, beliau membela marwah dan kehormatan bangsa Indonesia melalui pidato bersejarah beliau yang dikenal dengan pidato kontra Mr. Chiang. Mr. Chiang ini berpidato di sebuah ruangan sebagai tamu yang kala itu PBB membentuk suatu komisi yang dibentuk atas upaya atau atas gagasan PBB untuk melakukan semacam gencatan senjata. Sehingga komisi asing yang datang saat itu Mr. Chiang dari Tiongkok. Mr. Chiang berpidato karena memang pidatonya cenderung bersifat menekan para pemimpin bangsa atau berpidato dengan laga yang saya baca dalam autobiografi Pak Said Shah Muhammad, yang beliau pun hadir di tengah-tengah ruangan tamu dengan para pemimpin bangsa. Dengan lagak sombong, kata Pak Said begitu dalam tulisan autobiografinya. Berpidato mendiskreditkan para pemimpin bangsa dengan adanya satu peristiwa yang menimbulkan meninggalnya etnis Tionghoa. Tapi karena dipolitisir, sehingga pidato itu tidak mengenakkan para pemimpin bangsa. Dalam situasi yang seperti itu, para pemimpin bangsa juga mungkin karena menghormati tamu, suasananya ada di istana, dengan gelagat yang tidak ada yang bangkit untuk menjelaskan atau mengcounter pidato Mr. Chiang, maka di dalam autobiografi tersebut Pak Said mengatakan, saya akhirnya berdiri membalas pidato atau membalas sambutan dari Mr. Chiang yang seperti itu. Di dalam pidatonya yang mengcounter atau kontra pidato Mr. Chiang itulah beliau berdiri menjelaskan kurang lebih 30 menit Pak Said berpidato. Dan setelah selesai berpidato, nampaknya para pemimpin bangsa yang saat itu hadir, karena Bung Karno dan Bung Hatta sedang dibuang, sedang pengasingan di Pulau Bangka, yang ada Panglima Besar Jenderal Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Haji Tabrani, Bung Tomo, itu menyalami Pak Said sambil menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pak Said atas pidato kontra Mr. Chiang ini. Ini yang merupakan suatu catatan sejarah yang pada akhirnya berita pidato counter ini pun dipublikasikan oleh media-media saat itu di Yogyakarta dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu. Itu yang kita temukan dalam catatan sejarah bangsa ini juga. Sehingga pendapat umum internasional mengetahui bahwa sesungguhnya para pemimpin bangsa Indonesia ini terus mempertahankan kemerdekaannya. Bayangkan baru umur 2 tahun kemerdekaan atau pemerintahan Indonesia itu, tapi suasana pemerintahannya pun belum bisa utuh karena Belanda masih terus mempengaruhi dengan agresinya itu. Dalam perjalanan perjuangannya, Pak Said pun turut serta secara aktif dalam merumuskan rencana-rencana strategis agar pemerintahan Indonesia dapat terus berjalan. Atas perintah Bung Karno, beliau banyak tergabung dalam berbagai kepanitiaan dan komite untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan salah satu kepanitiaan yang beliau geluti adalah Panitia Persiapan Pemulihan Republik Indonesia.
setelah waktu ke waktu, kemudian pemerintahan Republik Indonesia kembali lagi ke Jakarta. Nah, itu agresi 1-2 di Jogja, kemudian tahun 49 ya. Kemudian kembali lagi pemerintahan ke Jakarta. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, berangkat lagi menuju Jakarta dengan pesawat Garuda atau dengan pesawat kepresidenan ya. Saat itu Indonesia juga baru punya satu-satunya pesawat, dan beliau di antara 12 pendamping atau yang menemani Bung Karno, satu-satunya yang bukan orang Indonesia. Di antara 12 orang itu, Pak Said merupakan satu-satunya orang yang bukan orang Indonesia saat itu. Sehingga mempresentasikan keadaan ini begitu dekatnya, begitu pengakuan pendiri bangsa atau presiden pertama mengenai peran perjuangan Pak Said Syah Muhammad untuk dibawa lagi ke Jakarta. Karena setibanya di sana pun Pak Said terus mendapat tugas-tugas negara lagi. Bapak Said Syah Muhammad mendapatkan penghargaan dari negara secara resmi, yaitu yang pertama sebagai penghargaan gelar pahlawan bintang gerilya. Kemudian yang kedua, karena memang peran sertanya terus selama di Yogyakarta, beliau pun mendapatkan penghargaan dari negara, yaitu Satya Lencana Perang Kemerdekaan I. Kemudian juga mendapatkan lencana, yaitu Satya Lencana Perang Kemerdekaan II. Dan yang terakhir, beliau mendapatkan juga tanda jasa operasi militer atau gerakan operasi militer. Itu yang diterima oleh Pak Said dari pemerintah negara Republik Indonesia secara resmi. Beliau adalah sosok nyata dari kiprah para pengikut Ahmadiyah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Begitu banyak penghargaan yang beliau terima dari pemerintahan Indonesia. Meskipun pada mulanya beliau merupakan seorang warga asing, namun berkat kecintaannya yang begitu dalam pada Indonesia, maka telah beliau tetapkan bahwa Indonesia menjadi pelabuhan terakhir sebagai tanah airnya. Pada akhirnya, beliau telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa sebagai seorang Muslim sejati, maka cinta kepada bangsa dan negara menjadi bagian tak terpisahkan dari keimanan beliau. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.